Halo pemirsa sekalian, berjumpa kembali dengan saya Dedi Kurniawan Deku di dalam channel YouTube saya Call Deku on Request, di mana saya akan memperkenalkan, mereview serta mendemonstrasikan berbagai teknologi-teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan untuk memperkaya proses pembelajaran, khususnya dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan sebuah fitur dari Moodle sebagai e-learning management system. Nah, fitur yang ingin saya demonstrasikan ini adalah adalah fitur grouping yang dapat digunakan untuk mengelompokkan peserta ke dalam kelompok-kelompok kecil atau ke dalam kelas-kelas. Nah, kita tidak ingin berpanjang lebar, saya akan membuat sebuah presentasi dulu tentang apa itu grouping. Nah, pertama kita harus memahami bahwa Moodle adalah sebuah course management system atau CMS yang dapat digunakan untuk mengelola kelas dan dengan fungsi dan dalam konteks yang berbeda, mulai dari konteks yang sangat sederhana hingga kompleks, mulai dari kelompok kecil atau kelas kecil sehingga sebuah institusi yang besar terdiri atas sub-sub unit. Nah, salah satu fungsi penting dari Moodle yang dapat kita manfaatkan adalah pengelolaan kelas, pengelolaan peserta didik, sehingga kelas dapat berjalan secara efektif. Nah, kemudian yang kita harus pahami juga bahwa ketika kita membuat sebuah kelas atau course di Moodle, course ini dapat digunakan oleh satu kelas tunggal atau hingga oleh beberapa kelas sekaligus. Pengalaman yang saya lihat adalah bahwa guru punya kecenderungan untuk menggunakan pendekatan di mana ketika dia mengajar sebuah mata kuliah atau kelas dan yang terdiri atas beberapa kelompok paralel, maka dia akan punya kecenderungan untuk membuat beberapa kelas atau course pada Moodle sehingga mengakibatkan tidak efektifnya atau tidak efisiennya proses pembelajaran. Ya, paling kurang seorang guru terpaksa harus mengulang-ulang penggunaan resources untuk kelas yang berbeda. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan menjelaskan prinsip dan prosedur dasar dalam pengelompokan atau grouping di Moodle, serta kemudian mendemonstrasikan langkah-langkah dasarnya sehingga kita nanti diharapkan mampu mengelompokkan atau menggunakan grouping untuk mengelompokkan dan mengelola kelas kita, baik dari kelas kecil hingga kelas dalam kelompok yang cukup besar. Nah, saya akan mulai dengan sebuah skenario. Misalnya seorang dosen atau guru, ya, dia mengajar suatu mata kuliah dan kebetulan satu mata kuliah ini hanya ada satu kelas atau satu yang biasa kita sebut sebagai rombongan belajar atau rombel. Ya, katakanlah misalnya terdiri atas 40 orang mahasiswa. Maka secara mendasar sebenarnya guru itu tidak perlu melakukan grouping karena dia bisa mengelola kelas itu dengan baik. Tapi misalnya ada skenario di mana sang guru ini ingin memberikan tugas ke dalam kelompok, katakanlah dari kelompok 1, kelompok A, sehingga grup N. Misalnya tadi kelompok yang 40 mahasiswa tadi dibagi menjadi 10 kelompok yang terdiri atas masing-masing misalnya 4. Nah, maka kelas itu harus dibagi menjadi 10 kelas atau 10 grup. Ya. Nah, akan tetapi konteks ini bisa jadi lebih luas kalau misalnya seorang dosen mengajar sebuah mata kuliah, tetapi mata kuliah ini terdiri atas 3 kelas paralel, katakanlah kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, kelas paralel ini masih lagi terdiri atas masing-masing 40 mahasiswa. Dan kalau berarti dia juga harus membagi kelas ini menjadi kelompok kecil jika ingin memberikan tugas yang baik yang berbeda maupun tugas-tugas kepada kelompok-kelompok mahasiswa ini. Nah, kemudian kalau kita bayangkan kembali misalnya seorang guru memiliki kelas tunggal, satu kelas, satu rombel, tetapi pada kelas ini dia memiliki 3 macam tugas yang harus dikerjakan dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Artinya setiap tugas harus dikerjakan oleh seorang mahasiswa dalam kelompok yang diacak. Jadi akan terjadi pengulangan 3 kali. Kita bayangkan kerumitannya bagaimana mengatur flow dari pengelompokan ini. Nah, semakin rumit lagi jika misalnya seorang dosen memiliki satu mata kuliah tapi terdiri atas 3 kelas paralel, dan kemudian setiap kelas memiliki task atau tugas, dan setiap tugas itu harus
kerjakan juga secara berkelompok oleh mahasiswa, dan kelompoknya juga harus diacak setiap saat. Oleh karena itu, semakin lama tuntutan seorang guru akan semakin besar, sehingga dibutuhkan sebuah mekanisme untuk melakukan pengelompokan secara efektif. Paling tidak misalnya kita katakanlah saja bahwa seorang dosen mengampu sebuah mata kuliah terdiri atas 3 kelas paralel, dan tugas yang diberikan juga akan dikerjakan secara berkelompok, tetapi dikerjakan dalam schedule atau dalam jadwal-jadwal yang berbeda. Misalnya kelas A sudah lebih dahulu daripada kelas B, sehingga sebuah tugas dimunculkan hanya untuk kelas A dan tidak boleh diakses oleh kelas B. Nah, ini akan menimbulkan kerepotan-kerepotan yang tentu saja dapat kita selesaikan dengan mudah sebenarnya kalau kita tahu bagaimana cara melakukan grouping. Nah, oleh karena itu mari kita segera pindah ke layar berikutnya, yaitu saya akan mendemonstrasikan bagaimana menggunakan grouping dalam kelas di Moodle. Nah, saya sudah tampilkan e-learning saya. Saya di sini menggunakan e-learning pribadi saya, di mana template yang digunakan adalah template dasar, ya, yang namanya Boost, sehingga kalau Anda memiliki tampilan yang berbeda, mungkin tidak terlalu jauh, tapi bisa juga sangat berbeda, tetapi kita bisa pahami bahwa fitur-fitur yang tersedia kurang lebih sama. Saya langsung masuk ke kelas saya. Di dalam kelas saya yang saya beri nama tes kelas ini, saya memiliki sudah mendaftarkan sekian puluh orang partisipan. Ini. Nah, saya dapat mengelompokkan mereka. Misalnya ternyata kelompok anak ini terdiri atas beberapa kelas paralel. Misalnya 3 kelas paralel. Lalu bagaimana cara saya membuat pengelompokan ini? Kita harus mulai dari partisipan. Jadi kalau kita klik partisipan, nah di sini kita bisa melakukan pengelolaan peserta atau siswa atau mahasiswa di dalam kelas kita. Oke, kita masuk ke tombol gear di sini. Kemudian kita lihat ada satu menu yang bernama group. Kita klik. Nah, di group ini kita bisa membuat kelompok-kelompok. Katakanlah tadi skenario-nya saya punya 3 kelompok. Ya, katakanlah kelompok A, B, atau C. Maka saya akan membuat kelompok itu, dan ini bisa dilakukan secara manual, yaitu menggunakan create group atau menggunakan auto create secara otomatis. Saya akan tunjukkan cara menggunakan manual group creation. Ya, katakanlah misalnya kita punya kelas A. Ya, kita berikan nama kelas A. Mungkin perlu menambahkan ID kalau perlu. Ya, kemudian deskripsi. Dan kita juga punya menu untuk memberikan group messaging, apakah dihidupkan atau tidak, diaktifkan atau tidak. Katanya jika diaktifkan maka group member dapat saling mengirim pesan kepada teman-teman dalam satu grup. Ya. Oke, jika tidak maka mereka tidak bisa. Katakanlah kita perlu fitur ini kita hidupkan. Kita bisa menambahkan gambar atau simbol atau logo, ini opsional. Jadi yang penting kita hanya menambahkan nama saja, dan kita klik Save Changes. Maka kita sudah punya satu kelas, yaitu kelas A. Kita bisa ulangi proses ini sekali lagi, create group, kemudian kita buat kelas B. Ya, sama Save Changes, kemudian kita buat kelas C. Nah, maka dengan ini kita sudah memiliki 3 kelas yang berbeda. Atau salah ini. Ya, kita ulangi. Kita simpan. Nah, kita sudah memiliki 3 kelas. Kalau dilihat angka yang di sebelah kanan kelas itu adalah 0. Kenapa? Karena kelas ini belum memiliki peserta atau mahasiswa. Nah, ada 2 cara. Cara pertama adalah dengan cara manual, dan cara kedua anak-anak bisa kita arahkan untuk memilih menggunakan modul yang bernama group choice. Saya tidak akan menjelaskan penggunaan group choice di sini, tapi saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelompokkan anak secara manual. Kita masuk ke kelas yang ingin kita tambahkan mahasiswanya, kelas A misalnya. Lalu kemudian di bagian sebelah kanan ada tombol di bawah yang namanya add or remove users, di mana kita bisa menambah atau mengurangi jumlah peserta. Nah, begitu kita buka, saya sudah punya daftar nama. Yang disebut potential members adalah peserta didik yang kira-kira masih belum terkelompokkan. Nah, misalnya saya pilihlah misalnya ya segini, ini cukup, ini hanya untuk contoh saja.
kita klik add ke sebelah kiri, maka 16 orang siswa atau mahasiswa sekaligus masuk dalam kelompok A. Kita back to group, kita lihat jumlahnya sudah berubah. Nah, sekarang saya akan lakukan yang sama untuk mempraktikkan ini. Kita bisa tambahkan kelas B, ya. Jadi add remove user, kita tambahkan mahasiswa yang lain, ya. Kita bisa memilih dengan cara mengklik satu persatu, atau kita bisa menggunakan tombol shift dan klik, ya, sebanyak yang kita butuhkan, lalu di highlight, ya, lalu kemudian kita klik add. Kemudian selesai, kita boleh kembali lagi ke groupingnya, groups. Kita masuk ke kelas C, kita pilih kelas C, kemudian cari tombol di sebelah kanan bawah, add remove users. Kemudian kita pilih mahasiswa yang ingin kita masukkan, katakanlah beberapa belas. Kemudian kita bisa menggunakan highlight, jadi caranya tombol shift ditekan, kemudian diklik bagian yang ingin ditambahkan atau daftar yang ingin ditambahkan. Nah, maka dengan demikian kita sudah selesai dalam pengelompokan kelas A, B, dan C. Dan ini adalah cara pengelompokan manual, dan ini sangat akan kita gunakan ketika misalnya kita punya 3 kelas paralel atau lebih, kemudian seluruh peserta kita minta untuk mendaftar terlebih dahulu, baru kemudian kita kelompokkan secara manual. Nah, ada juga kemungkinan misalnya kita ingin mengelompokkan anak-anak ini ke dalam tugas, ya. Katakanlah misalnya kita buat kelompok tugas, misalnya tugas 1, tetapi tugas 1 ini kita ingin anak-anak itu mengerjakannya dalam kelompok yang acak gitu, artinya tidak boleh pilih gitu, ya. Nah, kita bisa menggunakan auto create groups, ya, yang akan membuat kelas tim ini menjadi lebih menjadi acak gitu, ya. Nah, kita buat auto create groups. Nah, secara default naming scheme atau skema penamaannya adalah group, kemudian ada add, tanda add. Nah, group ini bisa kita ganti, misalnya dalam bahasa Indonesia tim misalnya, ya. Kemudian kita bisa menggunakan add. Nah, add ini nanti akan berfungsi sebagai wildcard, akan digantikan dengan huruf, ya. Jadi nanti akan jadi tim A, tim B, dan tim C, ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan hashtag untuk menggantikan angka. Jadi nanti akan menjadi tim 1, tim 2, tim 3. Oke. Nah, kemudian naming scheme-nya kita buat seperti ini. Lalu kemudian jadi menggunakan add atau hashtag. Kemudian kita bisa memilih apakah kita ingin membuat grup itu jumlah grupnya dulu atau membernya dulu. Kalau misalnya kita ingin katakanlah misalnya saya ingin kelas ini dibagi menjadi 10 atau 7 kelompok misalnya, ya. Maka saya buat pilih number of groups, kemudian tuliskan 7 di bagian bawah grup atau member count. Sebaliknya, saya juga bisa membuat kelompok acak saja, berapapun kelompoknya terserah, yang penting nanti setiap kelompok harus di atas 7 orang. Nah, ini pilihannya members per group. Nah, sekarang saya coba dengan number of groups, kemudian kita coba misalnya 3, gitu. Jadi kita akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok, gitu, ya. Atau misalnya, ya, katakanlah kita 5 kelompok, ya. Kemudian grup messagingnya kita hidupkan. Kemudian kita boleh memilih grup members itu dari kelompok. Artinya bisa dikosongkan dulu. Kalau seperti tadi misalnya kita ingin buat kelompok kelas A, B, C kosong, kita bisa mengkosongkannya. Atau kita juga bisa memilihnya dari grup yang sudah ada. Nah, ini yang menarik. Jadi misalnya Bapak Ibu memiliki kelas A, lalu kelas A ini ingin diberi tugas. Nah, tugasnya harus dikerjakan dalam kelompok misalnya 5 orang gitu, ya. Nah, oleh karena itu kita pilih kelas A. Jadi nanti anak itu akan dipilih hanya yang dari kelas A. Kalau tidak dipilih, maka seluruh anak yang ada di dalam kelas, maka itu bisa langsung jadi anggota kelompok. Nah, terserah ini pilihan kita. Nah, sekarang kita akan pilih A. Kemudian allocate membersnya itu secara default adalah random, jadi acak. Jadi siapapun yang ada di sana akan kita acak. Anak kelas A semuanya kita acak sehingga dia dapat bekerja dalam kelompok yang tidak boleh dia pilih-pilih gitu, ya. Nah, atau bisa kita kosongkan dulu, no allocation, artinya kosong, nanti baru diisi secara manual, ya. Atau kita bisa memilih secara alfabet. Jadi misalnya kelompok 1 itu terdiri atas anak yang bernama A,
A, kemudian B, kemudian nanti kelompok 2-nya mungkin C dan seterusnya gitu ya, dan segala macam. Saya akan menggunakan fitur random untuk menunjukkan bagaimana dia bekerja. Oke. Nah, kemudian ada pilihan untuk prevent last small group. Ini untuk mencegah supaya anak-anak artinya tidak bisa kelasnya terlalu kecil. Misalnya tadi mintanya satu kelompok 4 orang, kemudian ternyata ada tinggal 1 atau 2 jadi satu kelompok. Nah, kita bisa mencegahnya dengan prevent small group. Atau kita juga bisa ignore atau mengabaikan users in group. Jadi kalau seorang anak sudah masuk kelompok, kalau kita hidupkan ini, maka dia bisa dipilih di kelompok yang lain. Nah, ini kita tidak aktifkan sekarang. Nah, kita akan cobakan dulu. Saya akan melihat bagaimana ya. Kita submit, atau kalau mau lihat dulu boleh preview, kita submit. Oke. Maka kalau Anda lihat, ini tadi kelompoknya, timnya tadi sudah jadi 5 kelompok. Kenapa? Karena di dalam kelas A tadi ada sekian, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 12, 16 orang, sehingga dia akan dibagi menjadi 5 kelompok. Ya, karena tadi dimintanya 5 kelompok, masing-masing dibagi hampir rata ya. Jadi ada yang 3, tapi ada yang 4, mungkin ini karena lebih. Dan tidak mungkin jadi 1 gitu ya. Kita tambahkan cuma satu kelompok 1 orang. Nah, tim ini adalah kumpulan dari anak-anak kelas A. Nah, dengan grouping seperti ini kita bisa membagi tugas itu sesuai tim. Jadi tim 1 mungkin tugasnya A, tim 2 tugasnya B, dan seterusnya. Jadi tidak harus satu tugas dikerjakan secara bersama-sama oleh semua orang. Oke. Nah, kita juga bisa mengelompokkan anak-anak ini menjadi kelompok yang lebih besar lagi, atau yang kita sebut sebagai grouping. Jadi grup itu adalah unit kecil, sedangkan grouping adalah kelompok dari grup-grup gitu ya, seperti itu, grup dari grup-grup. Jadi level keduanya. Nah, misalnya gini, saya beri ilustrasi. Misalnya saya dalam distribusi informasi, misalnya saya ingin kelas saya yang satu kelas itu dibagi menjadi 3 rombongan belajar paralel. Saya ingin memberikan informasi kepada seluruh kelas. Tapi sekali-sekali saya ingin memberikan informasi atau tugas kepada hanya kelas A saja atau kelas B saja. Oleh karena itu, kelas A, B, dan C ini harus saya masukkan dalam kelompok yang lebih besar yang namanya grouping. Jadi misalnya katakanlah angkatan 2020. Nah, oleh karena itu nanti kalau saya menyebarkan informasi atau memberikan tugas, saya bisa memberikan tugas kepada angkatan 2020, artinya A, B, C semuanya ikut, atau saya bisa membagi tugas atau memberikan informasi hanya kepada kelas A saja, B tidak boleh tahu. Maka saya hanya kirim kepada kelas A ya, atau grup A. Nah, itu adalah mekanisme yang namanya grouping. Grouping itu bisa dibuat secara manual maupun secara otomatis. Kalau kita lihat di sini ada di bagian groupings, kita klik groupings, kita bisa buat groupingnya di sini. Katakanlah misalnya angkatan ya, batch 2020. Ini adalah grouping yang saya gunakan untuk semua anak di kelas saya itu, di mata kuliah saya itu, dari satu kelompok. Nah, setelah grupnya dibuat, maka kita bisa memasukkan anggotanya dengan cara mengklik tombol user circle di sini yang ada gambar manusianya. Nah, dia harus dari atas kelas A, B, dan C. Add. Nah, maka selesai tugas kita ini melakukan grouping. Jadi kalau kita balik, maka ini cara membaca skemanya adalah kita punya satu mata kuliah yang diambil oleh angkatan 2020, dan angkatan 2020 ini terdiri atas 3 rombel atau 3 kelas, yaitu kelas A, B, dan C. Nah, ini juga bisa kita lakukan untuk tugas tadi. Jadi misalnya saya punya grouping namanya kelas A ya. Mungkin kita sebut namanya kelas A tugas 2. Kemudian kita kasih hashtag untuk, atau kita kasih add untuk mendemonstrasikan ini. Jadi saya bisa kasih nama misalnya tugas A2 add. Ini artinya tugas ini diberikan hanya untuk anak kelas A ya. Untuk tugas 2. Oke, dan ini mereka terdiri atas beberapa grup ya. Nah, saya berikan grouping ID-nya boleh ada boleh tidak ya. Kemudian kita kosongkan. Nah, ini tugas ya. Kemudian anggotanya kita pilih dengan cara mengklik show ya. Nah, seperti ini kita pilih tim A 1 2 3 4 5. Kemudian kita add.
Nah, selesai back to grouping. Nah, cara membaca adalah bahwa saya punya tugas namanya tugas A2. Ya. Tugas A, tugas ini hanya diberikan untuk anak kelas A, ya. Yaitu tugas nomor 2 dan kemudian dia terdiri atas tim 1 2 3 4 5. Nah, dengan mekanisme begini saya bisa mengacak setiap peserta sehingga ketika dia melakukan tugas yang berbeda dia bisa masuk dalam bisa masuk dalam kelompok-kelompok yang berbeda, selalu berbeda, tidak pernah sama misalnya begitu, ya. Nah, jadi demikianlah kira-kira demonstrasi saya tentang penggunaan grup dan grouping, dan mekanisme atau implementasinya nanti akan sangat tergantung kepada Bapak Ibu bagaimana cara menggunakannya. Tapi yang harus kita pastikan bahwa kita tahu bahwa kita bisa membuat pengelompokan yang sangat fleksibel sehingga bisa mendistribusikan konten maupun aktivitas secara gampang, bahkan untuk kelas-kelas yang sangat besar atau kelompok-kelompok yang sangat rumit gitu ya, yang banyak. Jadi tadi kita sudah lihat bahwa kita bisa mengelompokkan anak-anak ke dalam kelompok kecil yang kita sebut groups. Bisa grup itu bisa pada level tugas, bisa pada level kelas, terserah kita. Kemudian grup tadi bisa dikelompokkan menjadi yang lebih besar yang kita sebut sebagai grouping. Jadi satu kelas bisa dibagi menjadi beberapa grup dan beberapa grup bisa di grouping atau bisa dikelompokkan lagi menjadi grup yang lebih besar. Ya. Nah, saya pikir demikian penjelasan saya dari saya tentang grouping, dan kita akan kembali lagi dengan demo-demo yang lain dengan aplikasi-aplikasi yang menarik, dan semoga dapat memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu, memberikan inspirasi dalam memperkaya proses pembelajaran. Karena tujuan saya dalam Calling Request adalah untuk mempromosikan teknologi dalam proses pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia. Demikian dari saya, jangan lupa untuk like dan subscribe di channel saya. Terima kasih, saya Deddy Kurniawan. Sampai bertemu kembali.